pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita memulai ibadah singkat supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Kita bernyanyi dengan judul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tak bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami terima sampai saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Biarlah yang Tuhan memberkati kami setiap ada orang yang memberkati ini. Biarlah kami dapat memulai pelajaran ini dengan baik atas semua kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Bapa, hanya kepada Engkau yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, di sini kita akan belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Apa anak-anak ibu? Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari apa tujuan kita untuk belajar mengenai bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang pertama tujuannya yaitu menerima keberadaannya sebagai keluarga Allah. Yang kedua memiliki sikap bertanggung jawab sebagai keluarga Allah. Yang ketiga menjelaskan arti keluarga bahagia. Yang keempat menjelaskan tentang keluarga yang bertumbuh, dan yang kelima itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, barangkali anak-anak ibu ada yang mengetahui apa itu bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus, yang mempunyai makna yang mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Nah, di sini ada orang yang berpandangan bahwa keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, makan makanan yang enak, berlibur ke luar negeri, serta bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Nah, ada juga yang berpikir bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang terpandang, di mana orang tuanya bekerja di sebuah perusahaan yang besar, bisa mendapatkan gaji yang besar, sehingga masyarakat cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan bisa dilihat dengan mata, bukan dilihat oleh materi. Nah, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu menghasilkan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Yang pertama, akar. Melalui akar, tanaman menyerap air dari zat makanan dari dalam tanah. Akar juga berfungsi memperkuat berdirinya suatu tanaman, sehingga ketika angin datang, pohon tidak akan tumbang. Ketika musim kemarau, pohon pun tidak akan mati karena akarnya tercantap jauh dalam tanah. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan yang menjadikan Kristus menjadi pondasi dalam kehidupan keluarga dan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Keluarga yang berakar dalam Kristus berarti memiliki komitmen. Yang pertama yaitu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga
keluarga perlu terbiasa dengan isi Alkitab, pola-pola, ritual-ritual khas dari firman Allah. Yang kedua, menyampaikan pengalaman kepada anggota keluarga, nilai-nilai Kristiani, impian-impian, motif-motif Kristiani dari generasi sebelumnya. Hal ini sangatlah penting dalam proses membentuk kehidupan rohani generasi selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu tentang bertumbuh. Bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila menampakkan perubahan, apabila bertambah besar, sama halnya dengan keluarga. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pohon yang menghasilkan buah. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga yaitu: yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Yang kedua, keluarga menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan bagi hidup seperti rohani. Nah, yang ketiga yaitu berbuah. Pertumbuhan tanpa buah tidak ada gunanya. Demikian juga Allah mengkehendaki agar manusia menghasilkan buah, yaitu melakukan kehendaknya sehingga seseorang menjadi kesaksian bagi sesamanya. Sama halnya dengan kehidupan keluarga, kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi kasih Allah, menerima dan menerapkan komitmen saling mengetahui tanpa syarat, mendorong antara keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing bagi keluarga sebagai keluarga Kristen. Nah, untuk itu anak-anak ibu, sudah dapatkah mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini? Baiklah, kesimpulan yang dapat ibu sampaikan kepada anak ibu sekalian saat ini yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan terjadi pada diri setiap umatnya termasuk keluarga. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah dengan mengenal karya dan kehidupan dan pengorbanan Kristus. Nah, untuk itu buat anak ibu, tolong ditulis untuk menjadi tugas mingguan di rumah. Yang pertama yaitu jelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, jelaskan maksud berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana pertumbuhan yang terjadi dalam diri secara individu dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, bagi mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan rahmat mana pada saat ini Bapa kami telah selesai bersama pembelajaran lagi. Biarlah Tuhan apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak hamba bisa mereka ingat dan mereka bisa terapkan di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Shalom untuk kita semua. Shalom.